Bismillahirrahmanirrahim. Waspada terhadap zina. Jadi setelah menjelaskan nikah itu bagian daripada perintah agama, maka beliau menjelaskan tentang bahayanya zina. Jadi ada dua istilah dalam agama kita. Dua-duanya berhubungan dengan masalah pelampiasan biologis, zina dan nikah. Dua-duanya istilah. Zina adalah meletakkan kemaluan pada yang tidak halal, tidak sesuai dengan hukum Allah. Nikah meletakkan kemaluan pada yang halal. Jadi memang dua istilah yang sama tujuannya, tetapi beda jalurnya, gitu kan. Belum mengatakan waspada terhadap zina. Tadi perintah terhadap nikah. Jadi dua istilah yang memang digunakan dalam syariat kita. Nikah adalah benteng yang melindungi seorang hamba dari keterjerumusan ke dalam zina yang merupakan salah satu dosa besar. Allah telah memperingatkan agar waspada terhadap zina dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebab ketika kerugian yang ditimbulkan zina merupakan kerugian terbesar, yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis keturunan. Zina akan membuat setites sperma saja jatuh ke rahim seorang wanita, sudah cukup membuat si laki-laki akan ternisbatkan menjadi ayahnya anaknya sampai mati. Kalau laki-laki itu jahat, udah kacau semua nih, kan gitu. Apalagi kalau ada hasil zina, nggak ada penisbatan nasab kepada pemilik sperma, nggak ada hak waris di antara mereka, tidak boleh jadi wali kalau anak itu perempuan. Jadi kacau semua sistem nih, hanya karena masalah zina. Sementara zina sama nikah bedanya hanya kalimat akad, hanya itu. Hanya datang walinya perempuan, saksi dua, maharnya saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Laki-laki mengatakan saya terima, nikahnya sah. Sudah selesai. Dan itu perbedaannya dengan zina adalah kalimat akad tadi. Masalah acaranya itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi ini yang wajibnya. Yang gitu. Berhubungan biologis dalam hal yang diharamkan berbahaya. Kalau si perempuan hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Kalau dia akad nikah, kan gitu. Dan ini zina dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Kalau dia menikah dengan tadi cuma 5 menit kalimat tersebut dengan syarat yang syar'i, kita belum bicara masalah gedungnya, acara itu sunnah semua tambahan. Kemudian mereka berhubungan biologis dan hamil istrinya, dua-duanya senang, keluarganya senang. Biologisnya dimulai dengan cinta, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, diakhiri dengan kegembiraan, gitu kan. Anak yang lahir jelas statusnya, tahu siapa ayahnya, punya hak waris, kalau perempuan bisa jadi walinya. Jadi perbedaan dasarnya besar sekali nih. Makanya beliau mengatakan zina itu bisa mendatangkan kerugian yang sangat besar, ya, kerugian terbesar, yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis keturunan, melindungi kemaluan, menjaga kehormatan dan membentengi dari perkara yang menimbulkan permusuhan terbesar dan kebencian di antara manusia, yaitu masing-masing dari mereka merusak istri kawannya, anak perempuannya, saudara wanitanya dan ibunya. Zina itu pasti terjadi salah satunya dengan itu kan. Kalau bukan istrinya orang, saudarinya orang, gitu kan, ibunya kah atau tantenya, itu kan jadi begitu, atau anak perempuannya. Makanya dalam hadis Bukhari pernah ada laki-laki mengatakannya, Rasulullah, saya siap meninggalkan semua larangan agama kecuali zina, izinkan saya berzina. Nabi SAW bilang, kau ridho kalau orang menzinai ibumu? Dia bilang tidak. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Tidak. Anak perempuanmu? Tidak. Lalu bagaimana kau mau orang lain melakukan bagaimana kau bisa lakukan pada orang lain? Gitu kan? Jadi akan rusak, terjadi permusuhan tuh. Ya, terjadi permusuhan. Dikatakan di sini, itu adalah kerusakan dunia yang kerugiannya mengiringi kerugian yang ditimbulkan dari pembunuhan dalam hal dosa besar. Ya, karena misal kalau hamil maka akan dibunuh, digugurkan kandungannya, atau terjadi keributan, akan cekcok. Kalau si laki-laki menghamili seorang wanita dari zina, kemudian ditinggalkan sama dia, ribut itu. Tentu saudaranya si perempuan akan ribut, bisa perang, bisa saling bunuh-membunuh, dan banyak kasus berhubungan dengan masalah itu. Allah menggiringkannya, ya, menyebutkan ini semua dalam kitabnya, dan Nabi SAW dalam sunnahnya, sebagaimana telah disebutkan. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak melihat setelah membunuh jiwa adalah suatu dosa yang lebih besar daripada zina. Setelah membunuh, zina itu adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan keharamannya di dalam surah Al-Furqan ayat 68. Ini dalil pertama tentang haramnya zina.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ada lanjutan ayat yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb artinya pencipta, pemilik, pengurus, pengawas ya, yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang diserang lalu dia membela diri oleh perampok, oleh penjahat, lalu dia membunuh, maka itu boleh, itu alasan yang benar, dia bela dirinya. Nah, itu. Atau ada orang yang membunuh lalu ditangkap oleh pemerintah Muslim lalu dihukum dengan kisos, dipenggal lehernya karena membunuh, maka itu dengan alasan yang benar. Allah mengatakan orang-orang yang tidak menyembah Rabb, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Allah datangkan di sini setelah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tidak membunuh langsung dikatakan dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, ada salah satu dari 3 dosa yang dilakukan, maka dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Lanjutan ayat adalah dia akan dilipat gandakan hukumannya hari kiamat dan akan kekal dalam api neraka. Gitu kan? Kalau dia menghalalkan, kekal. Misal ada orang zina, dia mengatakan, siapa yang bilang zina itu nggak boleh? Saya mau berzina. Misal, naudzubillah. Maka ini berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hukumnya batal keislamannya. Ini bisa kekal dalam api neraka. Tentu di sini teman-teman sekalian, penyebab atau faktor utama seseorang itu atau banyak terjerumus zina, saya menyimpulkan ada 2. Yang pertama, karena memang kurang fahamnya banyaknya kaum muslimin tentang pentingnya nikah, ya, dan tidak ada batasan dalam menikah itu walaupun masih muda. Tidak ada hubungannya dengan materi. Ini karena jahilnya mereka. Sampai saya pernah bahasakan, kalau bapak ibu nanti punya anak, dan anak ini kelihatan kok secara kejiwaan, kalau anak itu sudah mulai cenderung dengan lawan jenis, biasanya ada pembangkangan terhadap orang tua. Sering terjadi. Kalau kita lihat anak perempuan kita sudah mulai bantah orang tua, biasanya ada laki-laki di belakangnya dia. Sama sebaliknya, itu sudah umum ya. Saya tidak bicara secara personalnya, tapi ini kita bicara secara globalnya. Maka sama halnya, anak laki-laki sudah mulai membangkang, sudah gini karena ada perempuan di belakangnya. Ini semua permasalahan. Kalau kita lihat secara kejiwaan, anak kita sudah butuh dengan pasangan, nikahkan. Wah, anak saya masih 18 tahun, tidak masalah. Kenapa kalau dinikahkan? Konsep yang mengatakan harus ijazah dulu ini susah nih. Kalau dia tamat nanti umur 22 tahun, setelah itu ibunya dan ayahnya lagi dengan egonya, mereka punya pasangan bisa lampiaskan, anaknya sudah nggak bisa menahan. Lalu kemudian dia bilang, nanti nak kalau kamu sudah usaha, kalau kamu sudah kerja, nanti kalau kamu sudah kerja pun baru 2 tahun, ya, nanti beli rumah dulu, nanti beli begini. Akhirnya anaknya kalau tidak beriman berzina, gitu kan? Ini nggak boleh. Kenapa kalau kita datangkan sepiring tambahan 1 piring makanan di meja makan kita untuk anak mantu, yang nanti kita bantu dengan ide-ide yang akhirnya membuat anak kita aman. Anaknya aman tuh karena sudah ada pelampiasannya. Dan subhanallah banyak anak laki-laki tadinya kekanak-kanakan, sering ugal-ugalan, begitu nikah diberikan tanggung jawab, itu luar biasa, berubah total. Apalagi kalau sampai dikasih rumah, ini rumah, kamu coba jalani rumah tangga kamu, gitu kan. Insya Allah itu bisa. Jadi kekhawatirannya tidak perlu ada. Ini faktor pertama yang banyak membuat akhirnya ya pernikahan itu tertunda dan perzinahan merajalela karena kejahilan mereka tentang masalah hukum syar'i dan selalu menghubungkan prestasi dunia dengan masalah pernikahan. Padahal ini bagian daripada ibadah, tidak tunggu prestasi dunia. Dan menikah tentu dengan orang-orang yang sepadan. Yang kedua, pengaruh besar dari eksternal kaum muslimin dari luar nih, seperti misalnya kehidupan orang-orang barat, kan itu. Ini banyak sekali pengaruh mereka. Jadi harusnya pacaran dulu sebelum menikah, harus kenal dulu lebih jauh. Kenal ini ada caranya.